Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita semua masih diizinkan untuk dipertemukan dengan bulan yang penuh kemuliaan ini, yakni bulan suci Ramadan. Tak sampai di situ, Allah terus memberikan nikmat dan karunia-Nya yang salah satunya adalah nikmat terbesar, yakni nikmat iman. Sehingga dengan nikmat iman ini kita dapat menyicipi lezatnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, dengan sesuatu yang telah diberikan Allah ini, sudah sepatutnya untuk kita mensyukurinya. Dan sebagai bentuk rasa syukur tersebut, marilah kita melakukan amal-amal ibadah soleh kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula, salawat beriringkan salam, marilah kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau menjadi suri tauladan yang sempurna untuk seluruh umat manusia dalam menjalankan seluruh permasalahan hidup yang kita alami. Termasuk pula bagaimana kita meneladani beliau dalam melakukan amal-amal ibadah soleh di bulan puasa Ramadan tahun ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Sahabat Nabi yang bernama Qais bin Sirmah, seorang sahabat lelaki dari golongan kaum Ansor dan bekerja sebagai buruh di salah satu ladang kurma di Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya sedang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tak terkecuali sahabat Nabi ini, yaitu Qais bin Sirmah. Pada suatu ketika, Qais bin Sirmah sedang berpuasa dan tetap melakukan pekerjaan yang selama ini selalu ia kerjakan, yaitu bekerja di salah satu kebun kurma di Madinah. Ia bekerja dari pagi sehingga ke petang. Namun sebelum berbuka, ia kembali ke rumahnya. Pada saat itu, pada saat ia sudah kembali dalam perjalanan pulang ke rumah, ia pun menemui istrinya dan berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah di rumah kita mempunyai makanan untuk kita berbuka?" Istrinya pun menjawab dengan seluruh kesedihan yang dimiliki, "Maafkan aku suamiku, hari ini kita tidak mempunyai makanan untuk berbuka. Namun aku akan keluar untuk mencari makanan untuk kita berbuka berdua." Lantas istri Qais pun pergi keluar rumah dan meninggalkan Qais sendirian di rumah. Namun sesampainya Qais di rumah, ia beristirahat dan tidur pulas di rumahnya. Sedangkan untuk istrinya, sekembalinya ia mencari makanan tersebut, ia pun pulang ke rumahnya dan mendapati suaminya, yaitu Qais bin Sirmah, dalam keadaan tertidur pulas. Ia tak tega untuk membangunkannya. Namun dalam riwayat lain disebutkan, istri Qais bin Sirmah sempat ingin membangunkan suaminya. Namun Qais pun menjawab, "Aku tidak akan memakan makanan yang engkau bawa karena aku takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala." Kaum muslimin rahimakumullah. Pada awal-awal masa ibadah puasa Ramadan dijadikan sebagai salah satu ibadah yang diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin. Para sahabat Nabi belum mengetahui dengan jelas sejak kapan dan mulai kapan ibadah ini harus dilaksanakan. Karena sejatinya mereka tidak tahu dengan jelas ataupun dengan persis kapan kita mulai berpuasa. Apakah itu dengan malam hari atau itu dengan subuh, pagi ataupun siang hari. Lantas kisah ini menyebutkan bahwa ketika itu
Qais yang tidak mendapat makanan pun enggan sebagai bentuk kehati-hatian para sahabat dalam menjalankan ibadah puasa. Sehingga keesokan harinya, Qais pun tetap berpuasa sebagaimana biasanya, dan ia pun tetap melanjutkan pekerjaan sebagaimana biasanya. Namun pada hari itu, Qais pun mengalami kejadian, yaitu pingsan, karena ia tidak mempunyai cukup energi untuk meneruskan pekerjaannya. Hal ini yang diketahui para sahabat segera melaporkan kepada Rasulullah SAW. Tak selang beberapa lama, turunlah ayat Al-Baqarah ayat 187 untuk menjelaskan, yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri-istri kalian pada malam puasa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sungguhnya kalian adalah pakaian dari mereka dan mereka adalah pakaian bagi kalian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan hawa nafsu kalian, dan Allah menerima tobat dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka datangkanlah istri-istri kalian dan carilah apa yang ditetapkan Allah kepada kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Dan makan dan minumlah kalian hingga jelas di antara kalian benang putih di antara benang hitam, yaitu fajar. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian kalian berpuasalah hingga datangnya malam. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian ketika kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Demikianlah ketentuan-ketentuan Allah dan janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka semuanya bertakwa. Sadaqallahul azim. Dengan turunnya ayat ini, para sahabat merasa senang bukan kepalang, karena mereka akhirnya mengetahui batas yang jelas dari kapan mereka mulai berpuasa, yaitu mulai terbitnya fajar. Karena pada sebelumnya para sahabat tidak mengetahui sejak kapan yang persis puasa ini bisa dimulai, ataukah dari ba'da isya, ataukah dari setengah malam, seperempat malam, sepertiga malam. Para sahabat tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Dengan adanya kisah Qais bin Sirma ini dan diturunkan ayat Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah ayat 187 ini dapat menjelaskan kepada para sahabat tentang bagaimana persis awal mula kita mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kisah Qais bin Sirma ini, dapatlah kita ambil pelajaran yang sangat penting, yaitu bagaimana seorang sahabat Nabi memegang besar komitmen ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan merelakan tubuhnya untuk pingsan karena takut, sebagai bentuk kehati-hatian dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan bentuk persambahan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat dan komitmen yang besar inilah yang seharusnya sudah dapat kita tiru dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian yang hanya bisa Anda sampaikan. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan murni datang dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.